Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Umi Yuli Belajar Ikhlas. Adapun materi pelajaran hari ini tekanan osmotik atau dilambangkan dengan V. Kamu perhatikan tayangan slide. Di sini kamu perhatikan ada gambar seseorang yang tertidur, kemudian di tengah ada gambar darah, di mana ada tekanan rendah dan ada tekanan yang tinggi. Nah, kemudian di sini juga aliran daripada kabel atau penghubung daripada kabel-kabel untuk proses penyembuhan penyakit. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sudah tidak asing lagi dengan penyakit gagal ginjal. Nah, kalau kita hubungkan dengan materi pelajaran kita tentang tekanan osmotik, kira-kira apa yang dapat disimpulkan? Ya, bagus. Ternyata gambar ini menyatakan bahwa proses dialisis atau cuci darah untuk penderita gagal ginjal. Adapun materi pelajaran kita pada hari ini dengan tujuan pertama pengertian osmosis dan tekanan osmotik, dua tekanan osmotik larutan non elektrolit, tiga tekanan osmotik larutan elektrolit, dan empat penerapan tekanan osmotik dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, untuk yang pertama kita pelajari tentang pengertian osmosis dan tekanan osmotik. Osmosis adalah peristiwa perpindahan molekul pelarut dari larutan rendah atau yang berkonsentrasi rendah ke larutan pekat atau konsentrasi tinggi melalui indera sel sedangkan tekanan osmotik adalah tekanan yang diperlukan untuk menghentikan osmosis. Tekanan osmotik larutan non-elektrolit berarti tekanan osmotik larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Rumus tekanan osmotik larutan non-elektrolit P sama dengan molaritas dikali dengan tetapan gas ideal dikali dengan suhu mutlak. Kalau seandainya suhu diketahui dalam derajat Celcius, maka harus kita robah ke dalam suhu mutlak atau derajat Kelvin dengan cara suhu derajat Celcius yang diketahui ditambahkan dengan 273. Hasil penjumlahan inilah suhu mutlak di dalam satuan Kelvin. Tekanan osmotik larutan elektrolit. Rumus tekanan osmotik larutan elektrolit. Tekanan osmotik atau V sama dengan molaritas dikali dengan tetapan gas ideal yang tetapannya bernilai 0,082 liter atm mol K-1. T suhu mutlak, I adalah faktor Van Hoff. Faktor Van Hoff berarti ini adalah koreksi dari Van Hoff, di mana untuk mencari faktor Van Hoff ini adalah muatan dari ion. Dalam arti kata muatan ion ini kita jumlahkan
dengan penjumlahan tidak memperhatikan dia merupakan kation atau anion, yaitu tandanya tidak kita perhatikan. Jadi tandanya kalau dia di kation misalnya muatannya 2, kemudian di anion muatannya 1, maka kita jumlahkan, dapatlah yang namanya N jumlah muatan. Kalau seandainya larutan elektrolit kuat, maka harga alfanya itu adalah sama dengan 1, sehingga faktor Van Hoff itu sama dengan N atau sama dengan muatan ion. Kalau seandainya elektrolit lemah, nanti menyesuaikan dikalikan dengan harga alfa. Jadi rumus faktor Van Hoff 1 ditambah dengan jumlah muatan dikurang dengan 1 dikali dengan alfa. Itulah faktor Van Hoff untuk larutan yang derajat ionisasinya tidak sempurna. Baiklah, kita lanjutkan dengan penerapan tekanan osmotik larutan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang sudah Ibu sebutkan di awal pembelajaran kita, proses cuci darah atau dialisis merupakan contoh penerapan tekanan osmotik dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga pembuatan teh celup, penyerapan air oleh akar tumbuhan, dan mengusir siput, cacing, dan lintah. Nah, demikianlah materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat, silakan subscribe dan tunggu selanjutnya materi yang akan Umi sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.